Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Solihin, NIM 2202012001 dari Prodi Sistem Informasi kelas B Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan word frequency. Word frequency merupakan analisis seberapa banyak kata yang muncul. Dengan kata lain, word frequency menghitung seberapa banyak kata yang digunakan. Kemudian langkah-langkah digunakan word frequency. Langkah yang pertama yaitu mengambil teks. Contohnya mengambil pada paragraf artikel, berita, buku, maupun sosial media. Kemudian langkah yang kedua, membersihkan teks. Misalnya tanda baca, angka, huruf kapital dirubah menjadi huruf kecil, dan kata umum seperti yang dan di. Kemudian langkah yang ketiga, tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi kata. Kemudian langkah yang keempat, menghitung frekuensi kata, yaitu menghitung seberapa banyak kata yang sering muncul maupun sering digunakan. Kemudian langkah yang kelima yaitu visualisasi grafik, diagram batang, dan word cloud. Diagram batang yaitu semakin panjang batangnya, maka menjelaskan bahwa kata tersebut sering muncul maupun sering digunakan. Kemudian word cloud, yaitu semakin besar dan menonjol teksnya, maka menunjukkan bahwa kata tersebut sering muncul maupun sering digunakan. Oke, kemudian kita akan mempraktekkan word frekuensi menggunakan bahasa Python di Google Colabs. Dan di sini saya sudah masuk di Google Colabs-nya di website Google Colabs. Oke, kita lanjut mempraktekkan word frequency. Di sini saya sudah menyediakan kodenya. Langsung saja kita copy paste. Nah, copy, kemudian kita paste di Google Colabs-nya. Saja yang pertama yaitu import library, import NLTK. Import NLTK ini salah satu dari library NLP. Memanggil library di bahasa Python ini sangat dibutuhkan. Kemudian from NLTK corpus import stop word yaitu digunakan untuk membersihkan teks seperti yang dan di atau disebut dengan kata umum. Kemudian from NLTK tokenize import word tokenize. Ini digunakan untuk memecah teks menjadi kata. Kemudian from collection import word digunakan untuk menghitung seberapa banyak kata yang sering digunakan. Kemudian import matplotlib pplot as plt ini digunakan untuk visualisasi grafik diagram batang. Kemudian from word cloud import word cloud ini digunakan visualisasi word cloud. Kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu unduh data pendukung NLTK. Ini fungsinya yaitu agar tokenisasinya berjalan. Dan NLTK.pang tab ini yaitu versi NLTK terbaru agar nanti tidak terjadi atau mencegah error. Kemudian input text. Input text ini digunakan untuk menganalisis teks. Contohnya yang di sini yaitu saya belajar NLP di kelas Machine Learning. NLP adalah bagian dari Artificial Intelligence. Saya suka
belajar NLP karena menarik dan bisa digunakan untuk analisis teks. Kemudian selanjutnya yaitu tokenisasi, memecah teks menjadi kata. Pada kode ini digunakan untuk memecah teks menjadi kata sekaligus mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil agar nanti konsisten. Kemudian selanjutnya yaitu menghapus tanda baca dan stop word kata umum seperti dan yang di. Pada kode ini itu digunakan daftar stop word bahasa Indonesia. Kemudian pada kode word is alpha ini digunakan mengambil kata dari huruf bukan angka. Kemudian ini print ini menampilkan nanti hasil pembersih dari teks tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu hitung frekuensi kata. Pada kode ini menghitung frekuensi kata yang paling sering digunakan. Kemudian ini menampilkan hasil frekuensi perhitungan kata tadi. Kemudian selanjutnya yaitu tampilkan 10 kata paling sering muncul. Pada kode ini digunakan mengambil 10 kata dengan jumlah kemunculan paling banyak. Dan ini print ini word frag ini nanti menampilkan kata dan jumlahnya. Kemudian kita lanjut visualisasi grafik data. Pada kode ini PLT figur fixes 8,5 ini ukuran dari gambar yang ditampilkan tadi, yaitu 8,5. Kemudian ini yaitu menunjukkan bahwa membuat grafik batang 10 kata yang sering digunakan. PLT title ini itu nanti judul dari visualisasi grafik batang, yaitu judulnya 10 kata paling sering muncul. Kemudian PLT X label ini adalah sumbu X yang diartikan sebagai kata. Kemudian yang ini PLT Y label ini sebagai sumbu frekuensi. Kemudian PLT show ini menampilkan nanti visualisasi grafik batang. Kemudian kita lanjut visualisasi workload. Kode ini menunjukkan bahwa visualisasi workload-nya. Kemudian ini PLT figur menampilkan ukuran gambar yaitu 10,6. Kemudian ini menampilkan gambar workload-nya nanti. Dan ini menghilangkan sumbu agar tampilannya lebih bersih. Yang PLT title ini judul dari visualisasi workload-nya tadi, yaitu judulnya visualisasi workload. PLT show ini nanti menampilkan ada visualisasi workload. Oke, kita langsung jalankan. Kita tunggu sebentar. Dan ini hasilnya. Hasil yang pertama yaitu token hasil pembersihan, yaitu dari kode yang ini. Dari print token hasil pembersihan ini. Yang awalnya katanya saya belajar di NLP Machine Learning. NLP adalah bagian dari Artificial Intelligence. Saya suka belajar NLP karena menarik dan bisa digunakan untuk analisis teks. Kemudian dibersihkan
dan menjadi sayanya hilang, langsung belajar NLP kelas Machine Learning, NLP Artificial Intelligence, suka belajar NLP menarik analisis teks. Jadi dia membersihkan kayak kata saya dan dia. Jadi langsung belajar NLP kelas Machine Learning. Kemudian frekuensi kata, menghitung frekuensi kata. Contohnya ini hasil ini dari hasil hitung frekuensi kata, yaitu NLP yang berjumlah 3, belajar yang berjumlah 2. Kita lihat NLP 3, 1, 2, 3, berjumlah 3. Jadi benar kan? Kita lanjut, yaitu 10 kata paling sering muncul. Jadi dari kata tadi yang banyak yang ditampilkan, yang 10 kata paling sering muncul. Oke, kita lanjut. Ini adalah grafik dari diagram batangnya, yaitu 10 kata paling sering muncul. Contohnya tadi kan NLP yang paling banyak 3, kemudian belajar 2, kemudian selanjutnya kelas Machine Learning Artificial Intelligence ini 1, 1, 1, 1, 1. Dan ditampilkan diagram batangnya seperti ini. NLP yang paling tertinggi, yang paling panjang yaitu 3, kemudian belajar 2, dan seterusnya ini 1, 1, 1, 1, kelas learning, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir nih, visualisasi workload-nya. Tadi workload itu kan kata yang sering muncul atau yang sering digunakan itu akan memunculkan teks yang paling besar. Teks yang paling besar di sini yaitu NLP dan belajar. Karena NLP 3 dan belajar 2. Jadi seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.